Santai. Sabar. Itu orang sebelah sana. Oh iya. Sabar. Nama saya Zahra Darigan. Nama aku Aziza Rafifatun Naurah Benadi. Nama aku Mai. Nama aku. Sekarang kita kelas 11 IPA. Kelas 11. IPA. Masuk. Kalau aku asal daerahnya dari Karawang. Kalau aku asal lahir di Subang, tinggal di Subang. Kalau aku dari Bekasi. Dari Bekasi. Dengar Tasik tahu? Dari Tasik. Tasik. Dengarnya Tasik soalnya. Pertama kali mondok di Nur Hasanat. Kalau aku sih pertama kali mondok di SMP Al-Quran Ma'rifatus Salam, boarding school Subang. Terus Terus itu mondok di mana lagi? Ah? Mondoknya di mana? Banyak. Mana aja Oh, mondoknya? abis itu abis dari Ma'rifatus Salam, lanjut ke Pondok Pesantren Quran Mafaza Bogor. Agak lulus ini mah. Habis itu lanjut lagi ke Ngeborong. Pesantren Motivator Quran Excellencia Indonesia di Depok. terus sekarang Oh ya, sekarang lanjut ke apa sih namanya? Pesantren Quran Nur Hasanat. Nah, itu. Kalau aku pertama kali mondok, ini yang pertama kali di Dari Darut bayi bukan? Takwin. Dari bayi ya? Oh, Dari iya. bayi. Di Darut Takwin Sukatani di Bekasi. Habis itu ke Nurul Salam. Ah, itu Nur Hasanat. Nurul Salam, pesantren Nurul Salam. Habis itu sekarang pindah sini ke pesantren Nah, kan mikir Al-Quran juga kan. Nur Hasanat Kerawang. Susah banget ya namanya, Mak. Alasan kenapa mondok, pengen nambah ilmu agamanya aja. Wih. Alasan utama mondok sih yang pastinya supaya lebih kejaga ya, karena kalau misalnya nggak di pesantren tuh pergaulan bebas, kalau misalnya di pesantren kan dipisah tuh ikhwan akhwat, jadi ya pasti lebih bagus. Bukti banget, bukti. Apa sih? Bukti banget. Bukti. Kalau alasan mondok tuh ya rumah. Ya awalnya sih emang disuruh sama orang tua. Terus lama kelamaan jadi apa sih? Mungkin udah terbiasa gitu ya. Jadinya tuh kayak apa sih? Perasaan sendiri gitu. Jadinya pengen sendiri gitu. Lama-lama tadinya tuh awalnya emang disuruh mondok. Sempet nggak mau sih. Terus pas dikit lagi mau mondok tuh kayaknya mondok itu seru kayaknya. Mantap. Mantap. Akhirnya ya udah masuk. Kesan pertama mondok tuh awalnya monoton, soalnya kegiatannya gitu-gitu aja. Cuma sekarang sih udah tambah banyak kegiatan, jadi organisasi juga, jadi rasanya boleh seru. Kesan pertama mondok karena berhubung kakak-kakak aku juga dulu udah mondok dari zaman SMP, jadi udah tahu lah ya. Terus jadi pertama kali mondok ya udah seru-seru aja, nggak kecewa sih sama pesantren. Mantap, wes. Mantap. Apa sih tadi pertanyaannya? Apa sih kesan pertama mondok? Kesan pertama mondok ya. Bu. Kalau aku sih Kalau kesan aku- pertama mondok tuh awalnya sih kayak kan banyak ya teman tuh kayak nyuruh, ih ngapain mondok Mai, nanti makannya tempe Astagfirullah. tempe tahu nggak enak tahu, terus tuh nanti diomelin kayak gitu-gitu. Tapi faktanya enggak kayak gitu. Seru-seru aja gitu, banyak kegiatan. Asik deh. Apalagi kalau misalnya Kirain makan udah selesai, bareng, Mai. ya. Ternyata masih lanjut. Biar panjang durasinya. Enggak apa-apa, kan pidato. Iya. Udah. Apa sih kan? Lupa. Udah ada intinya. Udah. Seru udah. Pernah pas awal-awal, soalnya menurut aku tadi kan monoton gitu. Cuma karena udah terbiasa sama lingkungannya, jadi kayak ya udah jalin aja, udah biasa aja. Pernah apa sih ya kalau misalnya ngerasa gak betah tuh pas kelas 7 sih. Itu kan awal-awal adaptasi, tiba-tiba jauh dari orang tua, pasti ya gitu dah. Ngerasa gak betah juga. Kalau ditanya ya pastinya pernah.
Kok gantung main adanya? Iya pastinya pernah. Soalnya kan kalau dulu kan waktu SD ya kan masih kumpul sama keluarga gitu ya, apa-apa bareng gitu sama keluarga. Nah semenjak udah masuk pondok kan jadinya kita misah, apa-apa sendiri gitu. Pasti kalau ada masalah atau apa pasti kalau misalnya anak baru kan belum bisa belum ini berbaur gitu ya, masih lama gitu. Jadinya dipendam sendiri. Tapi kalau misalnya sekarang mah udah biasa aja. Udah nggak mendem lagi. Udah gak mendem lagi. Udah bukar gitu ya. Ya. Kalau bosan ayo. Kalau biar gak bosan baca novel ya enggak lah. Ya cari kegiatan yang nggak bikin bosan lah. Kadang mana-mana namanya sama kayak toga. Ya olahraga gitu-gitulah. Gitu. Biar gak bosan tuh ngapain ya? Iya kayak gitu ya, cari kegiatan yang bikin gak bosan lagi ya, cerita-cerita sama temen kayak Murojaah rumus fisika. Murojaah rumus kimia, murojaah matematika. Aduh, gitu dah pokoknya. Ya. Kalau biar nggak bosan sih, ya paling tidur. Kalau nggak tidur baca novel. Kalau nggak baca novel, jajan. Kalau nggak jajan, olahraga ya. Olahraga apa coba Olahraga ya paling main badminton. Turun dari kasur, dari kasur. Atau nggak main badminton kagak jelas kan? Bola bekel. Engkle. Nah, iya. Ya, gitulah. Paling berkesan tuh apa ya? Banyak sih, cuma lupa gak inget. Astagfirullah. Apa ya? Ya berkesannya di sini tuh apa-apa bareng. Kalau misalkan ada masalah tuh diomongin bareng-bareng gitu. Hujat. Kalau aku sih, menurut aku yang paling berkesan semenjak pesantren dari kelas 7 tuh pasti kalau dihukum bareng-bareng tuh pasti berkesan banget sampai lulus gitu. Kayak dulu kita pernah ya dihukum bareng-bareng gitu loh. Terus apalagi ya? Ya kan semuanya kan dilakuin bareng-bareng tuh. Bareng-bareng. Jadi ya udah. Awas aja di Zoom. Ya. Habis di Zoom makan bareng, tidur bareng gitu. Jadi ya udah semuanya berkesan. Iya, udah berkesan semuanya. Tidur Apa bareng. sih kan? Tidur bareng. Iya, waktunya bareng gitu ya. Waktunya bareng lah. Semua orang tidur malam. Kan tidur malam tidur bareng. malam. Waktunya kan bareng. Kirain Iya, tidurnya Tapi pernah sih asrama bareng. Enggak sih, tapi pernah kalau misalnya lagi takut kalau misalnya lagi ada rumor-rumor ada setan-setanan ya udah sih tinggal ngungsi ke kasur sebelah. Biasanya sih Berdua. kalau yang ada humor-humor setan-setan itu Emang kayaknya sempit. Kasur cuma sepetak. Ya sempit sih, cuma ya gimana takut. Jadi ya udah. Ih bukannya humor-humor yang setan-setan itu ada di sebelah ente ya? Iya, astagfirullah. Apa sih? Kok jadi aneh? Allahu Akbar. Iya benar-benar. Iya enggak? Gak jelas. Yang apa? Yang Kita di pondok ngapain? ya paling itu kebersamaannya. Ya, Nyopet pertanyaan apa jawaban orang. Emang bener kan? Iya. Ya paling kebersamaannya gitu, apa-apa bareng. Ya udah, gitu aja sih. ya udah iya itu aja sih. Ya udah. Apa ya? Aduh, kayaknya nggak ada, lupa. Aku pernah. Tadi yang tadi. Enggaknya. dari darah. Apa ya tadi tuh? Hal memalukan. Gimana ya? Kalau aku tuh kalau udah ngerasain malu tuh pengen dilupain aja gitu. Keadaan jadi kayak udah nggak inget, jadi kayaknya nggak ada mungkin. Kalau aku sih waktu itu kan pernah tuh, kan masih baru-baru di sini ya. Ya kita dulu nanti gak bisa cerita. Masih baru-baru kan di sini. Terus diminta tolong ngedaur sama yang divisi kedisiplinan. Disuruh ngedaur asrama-asrama yang lain loh. Terus habis itu kan aku nggak tahu ya. Oh yang gitu ya? Baru mau diceritain. Astagfirullah. Kan aku nggak tahu tuh, kirain aku tuh semua rumah-rumah itu tuh asrama santri. Terus udah kan malam-malam. Nah, habis itu kan yang banyak kan yang lagi di luar musola. Terus habis itu pas lagi lewat, dobrak-dobrakin kan semuanya asrama kelas 9 kosong, asrama kelas 7 udah kosong. Terus langsung tuh dobrang, set. Ya,
ada orang. Terus langsung aja aku tanya, ngapain di sini kayak gitu. Terus abis itu teman aku langsung teriak-teriak, Azizah. Terus aku keluar, dia bilang itu asrama ustazah gitu. Terus ya udah aku langsung, kita berdua langsung duduk di jalanan, kita langsung ketawa-ketawa. Terus orang-orang yang pada ngeliat juga langsung pada ketawa. Terus beritanya langsung kesebar ke adik kelas. Kalau aku minta maaf nggak sama adik kelas. Enggak lagi. Minta maaf. Minta maaf. Abis itu aku sama temen aku langsung tuh datang lagi, ustazah maaf ya Zah gitu. Ya nggak apa-apa kan nggak sengaja. Gitu. Malu banget sih itu asli. Oh, masih anak baru. Ya. Kan anak baru. Maklum. Baik. Apa ya? Pernah deh, tapi nggak terlalu malu sih, biasa aja gitu ya. Waktu itu kan nama aku kan Maimai ya. Nama aku kan Maimai. Nah, di situ kan pasti ada namanya tuh yang hampir mirip ya, tapi nggak mirip banget, kayak Nai gitu ya, kayak apa lagi ya? Apa? Intinya ya yang nama apa sih panggilan belakangnya gitu kayak Nai, apa lagi ya? Apa sih lagi sih? Ya udah terus lanjut. Lanjut. Nah, pas ada yang ngomong Nai gitu ya, dipanggilin tuh, jangan dikirain aku tuh, dia tuh manggilin aku udah apa sih nyamperin gitu. Kejadian gitu ya aku. Terus ya lanjut. Abis itu aku nyamperin, kenapa gitu ya, dipanggil tuh sama adik kelas tuh ya. Terus kata adik kelasnya gini, ih apa nih kak, Anda bukan manggil kakak, manggil si Nai. Oh, Ya, ulangin deh. Jadi buat. Ada motor. Udah gitu doang, nggak ada orang manggil nama Maimai tapi, Ya, tapi bukan Maimai, salah nyebut. Salah nyebut gitu. Buat kalian yang pengen masuk pondok atau yang pengen masuk pondok ya, pertama tuh bener-bener niatinnya dilurusin dulu gitu. Kalau Insya Allah. maksudnya gimana ya, biar nyampe di pondok tuh nggak ngerasa beban gitu. Kalau misalkan emang keinginan sendiri kan dia ngejalaninnya enjoy aja gitu kan. Tapi kan kalau misalkan dia ngejalaninnya kayak karena suruhan dari orang tua, itu kan pasti kan dia ngerasa kayak kenapa sih aku gak di sekolah negeri aja gitu kan. Pasti mikirnya lebih kemana-mana. Maksudnya kalau misalkan emang niat dari hati tuh kan jalanin di pondoknya kayak lebih enjoy. Kalau pesan dari aku buat kawan-kawan yang mau masuk pesantren, Kawan-kawan. Ibu aku tuh kalau misalnya telepon pasti selalu kasih pesan kayak perbaiki terus niatnya, karena ya itu benar, kalau misalnya kitanya nggak ikhlas di pesantren nggak akan benar, kesana-sananya bakal ustazah didomelin, teman-teman didomelin, semuanya nggak benar. Jadi kita harus lurusin niat kita supaya lillahi ta'ala. Terus teman-teman juga kalau misalnya ada yang mikir pesantren itu gak enak gitu, ya kalau misalnya kitanya emang dari hatinya bahagia, ya bakal kerasa bahagia terus, semuanya tuh bakal kerasa indah ya kan. Ternyata di sini Indah ya. Dah selesai pertanyaannya. Oh belum ya. Belum dianggap. Ngomong ya. Apa sih tadi pertanyaannya? Tuh, astagfirullah. Takbirin 3 kali. Allahu Akbar. Sampaikan kalau ada teman yang masuk pondok. Kalau menurut aku ya, kalau misalnya mau masuk pondok, diutamain tuh kayak nanya-nanya dulu, sharing-sharing dulu sama yang udah pernah mondok gitu, yang udah berpengalaman. Kalau di pondok tuh apa aja sih kegiatannya, biar nanti dia tuh nggak kaget. Misalnya dia dari SD-nya kan cuma gitu-gitu doang ya kegiatannya, nanti pas dia masuk pondok banyak kegiatan kayak apa ya, kayak ngafal, madoro yang belum dia lakuin sebelumnya, nanti ujung-ujung kan kaget gitu ya, nggak mau ujung-ujungnya pindah. Lebih baik sih itu, banyakin sharing sama yang udah berpengalaman. Ayo mondok di Nur Hasanat. Yes. Ya benar, Nur Hasanat. Ya bener kan? Ya. Udah. Yeah. Mana dulu. Udah. Ayo guys, jangan lupa ayo mondok. Bareng. Ayo mondok. Tuh, 1, 2, 3. Ayo mondok di Nur Hasanat. Gimana sih gerakannya? Enggak, Ayo mondok di Nur Hasanat Karawang. Emang Nur Hasanat mana lagi? Nur Hasanat. Ya udah di Karawang dong.